Di banyak keluarga pensiunan ASN, TNI, dan Polri, akhir tahun selalu membawa perasaan yang bercampur. Ada rasa syukur karena masih diberi kesehatan. Ada harapan untuk berkumpul dengan keluarga, tetapi ada juga kegelisahan yang jarang diucapkan. Kegelisahan itu muncul setiap kali pembicaraan menyentuh soal gaji pensiun. Apalagi menjelang 25 Desember ketika berbagai kabar beredar tentang kemungkinan rapel dan kenaikan gaji. Bagi para pensiunan, isu ini bukan sekadar topik obrolan, melainkan menyangkut kepastian hidup sehari-hari. Banyak pensiunan mengingat momen ketika pertama kali menerima gaji pensiun setelah purna tugas. Ada perasaan lega karena masih ada penghasilan tetap, tetapi juga ada kesadaran bahwa jumlahnya harus dikelola dengan sangat hati-hati. Seorang pensiunan pernah bercerita bahwa setiap awal bulan ia duduk di meja kecil di rumahnya, mencatat pengeluaran satu persatu. Bukan karena ingin berhemat berlebihan, tetapi karena gaji pensiun harus cukup untuk makan, listrik, air, dan obat. Maka ketika mendengar kabar bahwa gaji pensiunan akan naik atau ada rapel, harapan pun tumbuh secara alami. Harapan itu semakin kuat karena pengalaman sebelumnya. Pada tahun 2024, pemerintah memang menetapkan kenaikan pensiun pokok sebesar 12%. Banyak pensiunan merasakan langsung dampaknya. Ada yang akhirnya bisa menambah uang belanja, ada yang bisa lebih rutin memeriksakan kesehatan, dan ada pula yang merasa sedikit lebih tenang menghadapi kebutuhan keluarga. Pengalaman ini membekas kuat di ingatan para pensiunan, sehingga ketika memasuki tahun 2025, sebagian besar berharap akan ada kebijakan lanjutan yang serupa. Namun perjalanan kebijakan tidak selalu berjalan lurus seperti harapan. Memasuki tahun 2025, berbagai informasi mulai berseliweran. Ada yang menyebut kenaikan gaji sudah disiapkan, ada yang mengatakan rapel akan dibayarkan di akhir tahun, dan ada pula yang mengaitkan semua itu dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Informasi-informasi ini menyebar cepat dari grup percakapan hingga obrolan di lingkungan tempat tinggal pensiunan. Sayangnya, tidak semua informasi tersebut disertai penjelasan yang utuh. Disinilah banyak pensiunan mulai merasa bingung. Sebagian bertanya-tanya apakah aturan tersebut memang berlaku untuk pensiunan atau hanya untuk ASN yang masih aktif. Ada pula yang mencoba mencari kepastian dengan membaca ulang berita, tetapi justru semakin bingung karena penjelasan yang berbeda-beda. Dalam kondisi seperti ini, muncul kekhawatiran yang wajar. Apakah harapan kenaikan ini nyata atau hanya kesalahpahaman yang terlanjur menyebar? Nah, untuk undrahan persoalan ini, dengan jernih penting lihat bagaimana sistem kebijakan gaji dan pensiun bekerja. Kenaikan gaji pensiunan tidak bisa terjadi begitu saja. Harus ada dasar hukum yang jelas, biasanya berupa peraturan pemerintah atau aturan lain yang secara tegas mengatur pensiunan. Tanpa regulasi tersebut, pihak penyalur dana pensiun tidak memiliki kewenangan untuk mengubah besaran gaji yang diterima. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 memang menjadi salah satu sumber perbincangan, namun jika dicermati, peraturan ini berkaitan dengan rencana kerja pemerintah dan kebijakan untuk aparatur sipil negara yang masih aktif. Di dalamnya tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur kenaikan gaji atau rapel bagi pensiunan. Inilah titik penting yang sering terlewat dalam diskusi sehari-hari. Banyak orang mengira semua kebijakan gaji otomatis berdampak pada pensiunan. Padahal secara aturan jalurnya berbeda. Seorang pensiunan guru pernah menyampaikan pandangannya dengan sederhana. Menurutnya yang paling dibutuhkan bukan sekadar kenaikan tetapi kejelasan. Ia mengatakan bahwa jika memang belum ada kenaikan, sebaiknya disampaikan dengan jelas agar para pensiunan bisa menyesuaikan rencana keuangan. Ketidakpastian justru lebih berat dirasakan daripada kabar yang kurang menyenangkan. State BMRT menjelang 25 Desember, perhatian para pensiunan tertuju pada pembayaran gaji yang akan diterima. Banyak yang memeriksa rekening dengan perasaan campur aduk. Ada yang berharap ada tambahan, ada yang sudah bersiap jika tidak ada perubahan. Pada saat yang sama, PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun memberikan penjelasan resmi. Dalam pernyataannya, Taspen menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi resmi dari pemerintah mengenai kenaikan gaji maupun rapel pensiunan PNS, TNI, dan Polri pada tahun 2025.
Pernyataan ini bagi sebagian pensiunan terasa menenangkan meski bagi sebagian lain terasa mengecewakan. Setidaknya ada kejelasan. Taspen juga mengingatkan agar para pensiunan hanya mempercayai informasi yang berasal dari sumber resmi. Hal ini penting karena Taspen tidak dapat membayarkan sesuatu yang tidak memiliki dasar hukum. Peran Taspen adalah menjalankan aturan, bukan menetapkan kebijakan. Dengan penjelasan tersebut namanya jelas bahwa pembayaran gaji pensiunan sepanjang tahun 2025 masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Artinya, struktur gaji, besaran, dan mekanisme pembayaran tidak berubah. Tidak ada rapel tambahan, tidak ada kenaikan baru, dan pembayaran dilakukan sebagaimana bulan-bulan sebelumnya. Dalam praktiknya, besaran gaji pensiunan memang sangat beragam. Untuk golongan terendah dengan masa kerja paling singkat, gaji berada di kisaran sekitar 1.200.000. Sementara itu, untuk golongan yang lebih tinggi dengan masa kerja panjang, gaji bisa mencapai sekitar 4.900.000. Angka-angka ini bukan sekadar data, tetapi mencerminkan realitas hidup yang berbeda-beda di kalangan pensiunan. Seorang pensiunan Polri pernah menceritakan bahwa dengan gaji pensiun yang diterimanya, ia harus sangat disiplin mengatur pengeluaran. Ia tidak mengeluh, tetapi mengakui bahwa setiap kenaikan harga kebutuhan pokok langsung terasa. Di sisi lain, pensiunan dengan gaji lebih tinggi pun tidak selalu merasa aman, karena biaya kesehatan di usia lanjut seringkali tidak terduga. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa bagi pensiunan stabilitas dan kepastian lebih penting daripada janji-janji yang belum tentu terwujud. Beberapa pengamat kebijakan publik juga sering menyoroti pentingnya komunikasi pemerintah dalam isu pensiun. Menurut mereka, pensiunan adalah kelompok yang sangat sensitif terhadap informasi keuangan karena penghasilannya tetap dan terbatas. Oleh karena itu, setiap kabar tentang kenaikan atau perubahan seharusnya disampaikan secara hati-hati dan berbasis aturan yang jelas. Informasi yang setengah-setengah justru berpotensi menimbulkan keresahan. Memasuki akhir tahun 2025, pembahasan mengenai kebijakan gaji memang masih terus berlangsung di tingkat pemerintah. Ada wacana mengenai penyesuaian gaji secara umum untuk tahun 2026, tetapi hingga menjelang 25 Desember belum ada keputusan resmi yang menyebutkan adanya kenaikan gaji pensiunan pada tahun berjalan. Bagi para pensiunan ini berarti satu hal, perencanaan keuangan harus tetap didasarkan pada kondisi yang ada saat ini, bukan pada harapan yang belum memiliki kepastian hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pensiunan memilih bersikap realistis. Mereka menyesuaikan gaya hidup, menahan pengeluaran yang tidak perlu, dan saling berbagi informasi dengan sesama pensiunan. Ada pula yang memilih untuk tidak terlalu mengikuti kabar di media sosial karena merasa justru menambah beban pikiran. Sikap ini lahir dari pengalaman panjang menghadapi berbagai perubahan kebijakan selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, isu rapel dan kenaikan gaji pensiunan di tahun 2025 memberikan satu pelajaran penting bahwa dalam urusan yang menyangkut penghidupan banyak orang, kepastian aturan jauh lebih penting daripada kabar yang terdengar menggembirakan. Kenaikan pensiun pada tahun 2024 adalah contoh kebijakan yang jelas dan berdampak nyata. Sementara untuk tahun 2025 hingga menjelang 25 Desember, realitasnya adalah belum adanya regulasi baru yang mengatur kenaikan atau rapel pensiunan. Sebagai penutup, para pensiunan ASN, TNI, dan Polri patut terus menjaga ketenangan dan kewaspadaan terhadap informasi yang beredar. Mengandalkan sumber resmi, memahami aturan yang berlaku, dan menyesuaikan perencanaan hidup dengan kondisi nyata adalah langkah paling bijak. Dengan izin Allah, setiap pengabdian yang telah diberikan kepada negara akan selalu bernilai, dan harapan akan kebijakan yang lebih baik di masa depan tetap terbuka. Semoga penjelasan ini membantu memberikan gambaran yang lebih utuh dan menenangkan. Jika informasi ini dirasa bermanfaat, membagikannya kepada sesama pensiunan bisa menjadi bentuk kepedulian agar tidak ada lagi yang terjebak dalam kabar yang menyesatkan. Insya Allah, setiap perkembangan kebijakan resmi yang berkaitan dengan pensiunan akan terus disampaikan secara jelas dan bertanggung jawab.
Di banyak keluarga pensiunan ASN, TNI, dan Polri, akhir tahun selalu menjadi masa yang penuh perasaan. Ada rasa syukur karena masih diberi kesehatan dan kesempatan menikmati hari bersama keluarga. Ada juga kebahagiaan sederhana saat bisa berkumpul dengan anak dan cucu. Namun di balik itu semua, terselip kegelisahan yang jarang diungkapkan secara terbuka. Kegelisahan ini biasanya muncul ketika pembicaraan mulai menyentuh soal gaji pensiun, terlebih saat mendekati akhir Desember ketika berbagai kabar tentang rapel dan kenaikan gaji kembali beredar. Bagi para pensiunan, isu gaji bukan sekadar bahan obrolan, ia menyentuh langsung pada kepastian hidup sehari-hari. Gaji pensiun adalah sandaran utama setelah masa pengabdian panjang berakhir. Banyak pensiunan masih mengingat dengan jelas momen pertama kali menerima gaji pensiun setelah purna tugas. Ada rasa lega karena negara tetap hadir memberi penghasilan rutin, namun di saat yang sama muncul kesadaran bahwa jumlah tersebut harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Orang pensiunan pernah bercerita bahwa setiap awal bulan ia selalu duduk di meja kecil di sudut rumahnya, mencatat semua kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari biaya makan, listrik, air, hingga obat-obatan yang harus diminum secara rutin. Bukan karena ingin hidup terlalu hemat, melainkan karena gaji pensiun harus cukup sampai akhir bulan. Dalam kondisi seperti itu, wajar jika kabar tentang kemungkinan kenaikan atau rapel gaji menumbuhkan harapan. Harapan tersebut tidak muncul tanpa alasan. Pada tahun 2024, pemerintah memang menetapkan kenaikan pensiun pokok sebesar 12%. Banyak pensiunan merasakan langsung dampaknya. Ada yang merasa beban hidupnya sedikit lebih ringan. Ada yang bisa menambah frekuensi kontrol kesehatan. Ada pula yang akhirnya bisa membantu kebutuhan kecil keluarga tanpa merasa terlalu khawatir. Pengalaman ini membekas kuat dan menjadi pembanding ketika memasuki tahun 2025. Memasuki tahun 2025, harapan akan kebijakan lanjutan tumbuh secara alami. Namun seiring berjalannya waktu, informasi yang beredar justru semakin beragam. Ada kabar yang menyebutkan kenaikan gaji sudah disiapkan. Ada pula yang mengatakan rapel akan dibayarkan menjelang akhir tahun. Bahkan, ada yang mengaitkan semua itu dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Informasi-informasi ini menyebar cepat melalui grup percakapan, media sosial, hingga obrolan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal pensiunan. Sayangnya, Sir, tidak semua informasi tersebut disertai penjelasan yang lengkap. Banyak yang hanya menyebut judul aturan tanpa menjelaskan isi dan cakupannya. Akibatnya, kebingungan mulai muncul. Sebagian pensiunan bertanya-tanya apakah aturan tersebut memang berlaku untuk mereka atau hanya untuk ASN yang masih aktif. Ada pula yang mencoba mencari penjelasan tambahan, tetapi justru semakin bingung karena membaca sumber yang berbeda-beda. Dalam situasi seperti ini, kekhawatiran menjadi hal yang wajar. Harapan yang sudah terlanjur tumbuh bertemu dengan ketidakpastian. Sebagian pensiunan mulai menahan pengeluaran dengan harapan ada tambahan di akhir tahun. Sebagian lainnya memilih bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, yakni tidak adanya perubahan sama sekali. Untuk memahami persoalan ini dengan lebih jernih, penting melihat bagaimana sistem kebijakan gaji dan pensiun sebenarnya bekerja. Kenaikan gaji pensiunan tidak bisa terjadi begitu saja. Harus ada dasar hukum yang jelas, biasanya berupa peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur pensiunan. Tanpa regulasi tersebut, lembaga penyalur dana pensiun tidak memiliki kewenangan untuk mengubah besaran gaji yang dibayarkan. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 memang menjadi salah satu sumber perbincangan. Namun jika dicermati dengan saksama, peraturan ini berkaitan dengan kebijakan bagi aparatur sipil negara yang masih aktif serta rencana kerja pemerintah. Di dalamnya tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur kenaikan gaji atau rapel bagi pensiunan. Inilah titik penting yang sering terlewatkan dalam diskusi sehari-hari. Banyak orang beranggapan bahwa setiap kebijakan gaji ASN otomatis berdampak pada pensiunan, padahal secara aturan jalur kebijakannya berbeda. Kenaikan gaji pegawai aktif dan kenaikan gaji pensiunan diatur melalui mekanisme yang tidak sama.
Tanpa aturan khusus yang menyebut pensiunan, maka tidak ada dasar hukum untuk melakukan perubahan. Seorang pensiunan guru pernah menyampaikan pandangannya dengan sangat sederhana. Menurutnya, yang paling dibutuhkan oleh pensiunan bukanlah janji kenaikan, melainkan kejelasan. Jika memang belum ada kenaikan, sebaiknya disampaikan secara terbuka agar para pensiunan bisa menyesuaikan rencana keuangan mereka. Ketidakpastian, menurutnya, jauh lebih berat dirasakan dibanding kabar yang kurang menyenangkan tetapi pasti. Menjelang tanggal 25 Desember, perhatian para pensiunan semakin tertuju pada pembayaran gaji yang akan diterima. Banyak yang memeriksa rekening dengan perasaan bercampur aduk. Ada yang berharap melihat angka yang lebih besar dari biasanya, ada pula yang sudah menyiapkan diri jika ternyata tidak ada perubahan apapun. Pada saat yang sama, PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun menyampaikan penjelasan resmi. Dalam pernyataannya, Taspen menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi resmi dari pemerintah mengenai kenaikan gaji maupun rapel pensiunan ASN, TNI, dan Polri pada tahun 2025. Pernyataan ini bagi sebagian pensiunan terasa menenangkan karena memberi kepastian, meskipun bagi sebagian lainnya terasa mengecewakan. Taspen juga mengingatkan bahwa pihaknya hanya menjalankan aturan yang berlaku. Tanpa dasar hukum yang jelas, Taspen tidak dapat membayarkan kenaikan atau rapel apapun. Peran Taspen adalah menyalurkan hak pensiunan sesuai regulasi, bukan menetapkan kebijakan baru. Dengan penjelasan ini, menjadi jelas bahwa pembayaran gaji pensiunan sepanjang tahun 2025 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Artinya, struktur gaji, besaran, dan mekanisme pembayaran tidak mengalami perubahan. Tidak ada rapel tambahan, tidak ada kenaikan baru, dan pembayaran dilakukan sebagaimana bulan-bulan sebelumnya. Dalam praktiknya, besaran gaji pensiunan memang sangat beragam. Untuk golongan terendah dengan masa kerja singkat, gaji berada di kisaran sekitar 1 jutaan rupiah. Sementara untuk golongan lebih tinggi dengan masa kerja panjang, gaji bisa mendekati 5 juta rupiah. Angka-angka ini mencerminkan realitas hidup yang berbeda-beda. Seorang pensiunan Polri pernah menceritakan bahwa dengan gaji yang diterimanya, ia harus sangat disiplin mengatur pengeluaran. Ia tidak mengeluh, tetapi mengakui bahwa setiap kenaikan harga kebutuhan pokok langsung terasa dampaknya. Di sisi lain, pensiunan dengan gaji lebih tinggi pun tidak selalu merasa aman karena biaya kesehatan di usia lanjut seringkali datang tanpa diduga. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa bagi para pensiunan, stabilitas dan kepastian jauh lebih penting daripada kabar yang terdengar menggembirakan tetapi belum tentu benar. Beberapa pengamat kebijakan publik juga sering menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dalam isu pensiun. Pensiunan adalah kelompok yang sangat sensitif terhadap informasi keuangan karena penghasilannya tetap dan terbatas. Memasuki akhir tahun 2025, memang ada pembahasan di tingkat pemerintah mengenai penyesuaian gaji untuk tahun-tahun berikutnya. Namun, hingga menjelang 25 Desember, belum ada keputusan resmi yang menetapkan adanya kenaikan gaji atau rapel pensiunan pada tahun berjalan. Bagi para pensiunan, kondisi ini berarti satu hal penting. Perencanaan keuangan harus tetap didasarkan pada kondisi nyata yang ada saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pensiunan memilih bersikap realistis. Mereka menyesuaikan gaya hidup, mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, dan saling berbagi informasi dengan sesama pensiunan. Ada pula yang memilih untuk tidak terlalu mengikuti kabar di media sosial karena merasa justru menambah beban pikiran. Pada akhirnya, isu kenaikan dan rapel gaji pensiunan di tahun 2025 memberikan satu pelajaran penting. Dalam urusan yang menyangkut penghidupan banyak orang, kepastian aturan jauh lebih bernilai daripada kabar yang terdengar menyenangkan. Kenaikan pensiun pada tahun 2024 adalah contoh kebijakan yang jelas dan berdampak nyata. Sementara untuk tahun 2025, realitasnya adalah belum adanya regulasi baru hingga akhir Desember.